Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelumnya di sini kita akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok ya teman-teman. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan, kita perkenalan dulu ya. Belum ada kenal kan? Belum. Sebelum kita perkenalan, lebih baik kita berdoa dulu supaya kegiatan kita dilancarkan pada hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sekarang kita mulai sesi perkenalan ya. Sebelumnya dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri. Biasa dipanggil Salsa, kalian bisa memanggil saya dengan Mbak Salsa ya, karena saya kira kayaknya umur kita nggak jauh beda deh. Iya, Mbak. Ya. Oke, sekarang dimulai dari Mbak kerudung hitam dan baju merah. Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Rizka Zahra Muidi, bisa dipanggil Rizka. Salam kenal teman-teman. Salam kenal Rizka. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Minatul Solihah, biasa dipanggil Lika. halo Mbak. Selanjutnya, Halo, saya Kansa. Halo, Mbak Larissa. Mbak yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Nurminda Suti, biasa dipanggil Winda. Halo, Mbak Bina. Baik, udah pada kenal kan di sini? Sudah. Untuk mengakrabkan kita semua, saya mempunyai sedikit permainan. Ini permainannya namanya sambung kata. Cuma ini juga bisa melatih daya ingat kita. Jadi misalkan gini, saya bilang aku, ntar Mbak Rizka bilang aku apa, ntar jadi kayak disambung-sambung gitu katanya. Cuman kata belakangnya nggak boleh ketinggalan dari awal sampai akhir. Oke, saya mulai ya. Iya. Dari saya putarnya ke Mbak Rizka ya. Jadi kursi, Warna hijau. Oh, warna. Kursi warna. Kursi warna hijau. Kursi warna hijau ada satu. Ada. Kursi warna hijau ada satu. saya ya. Iya. Kursi warna hijau ada satu. Udah kan? Jadi udah bisa semua kan? Iya, Bisa, sudah, Bu. Udah serahkan. Iya. Iya. Sebelumnya Mbak adik-adik ini tahu nggak pimpinan kelompok itu apa? Belum. Jadi pimpinan kelompok adalah proses pemberian informasi yang dilakukan oleh saya selaku pemimpin kelompok kepada adik-adik semua. Jadi informasinya pun juga insya Allah bermanfaat. Dan pimpinan kelompok ini ada 2 topik. Yang pertama ada topik tugas dan topik bebas. Yang topik tugas itu tema yang saya berikan kepada adik-adik semua. Untuk yang topik tugas, saya bisa menawarkan kepada adik-adik semua untuk memberikan tema, mengusulkan tema. Dan untuk kali ini, saya akan menggunakan topik tugas, yaitu tema yang saya berikan kepada adik semua. Sebelumnya kita sepakati dulu ya untuk tujuannya. Kita ada tujuan umum, yaitu berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Habis itu tujuan khususnya membahas topik-topik tertentu yang sedang hangat-hangatnya sekarang untuk bisa menambah wawasan dari adik-adik semua. Untuk asasnya ada di sini, ada asas kesukarelaan, keterbukaan, kerahasiaan dan lain-lain. Jadi di sini informasi yang di sini insya Allah tidak akan tersebar luaskan. Baik, Bu. Mbak. Sebelumnya kita sepakati dulu ya untuk manajemen waktunya, time limitnya. Saya akan menawarkan 3 opsi, ada 30 menit, ada 45 menit, dan ada 1 jam. Adik-adik sepakat yang mana? 1 jam. 45. Banyak menentukan. 30 menit aja, Bu, mau ada acara. Oh ya, karena ini karena votingnya lebih banyak 30
menit, jadi kita 30 menit aja ya. Baik. Mungkin lain kali kita bisa bersama lagi. Oke, apakah ada yang siap untuk melakukan bimbingan kelompok? Siap, Bu. Nah, untuk topik tugas yang ini saya bawa itu tentang pelecehan seksual. Sebelumnya apakah ada yang sudah pernah mendengar atau mengerti apa itu pelecehan seksual? Belum tentu tahu, cuman pernah dengar gitu Bu. Iya, Bu. sama. Tolong dijelaskan ya. Masih sama-sama gitu. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan, bahkan untuk fisik. Jadi pelecehan seksual itu tidak hanya di fisik saja, tetapi juga mengenai verbal pun juga bisa. Nah, sedangkan kita kan sudah mahasiswa. Kita sudah mahasiswi, otomatis kita paling tidak harus tahu apa itu pelecehan seksual, apa itu edukasi seks, itu seharusnya sudah tahu. Karena memang sekarang pun juga banyak kasus yang terkait tentang pelecehan seksual. Nah, di sini saya juga akan membahas dampak-dampak apa saja yang didapatkan oleh korban dari pelecehan seksual. Mungkin ada yang tahu dampak psikologis atau apa yang mungkin dirasakan oleh korban yang terkena pelecehan seksual? Saya, Bu, mungkin dia jadi yang tadinya dia ceria-ceria tapi dia jadi murung gitu, Bu, nggak mau terbuka gitu. Korbannya bisa jadi ketakutan terhadap laki-laki, bahkan bisa takut kepada ayahnya sendiri, karena itu terjadinya pelecehan seksual. Saya Bu, korban itu bisa mengalami trauma. Jadi apa yang pernah dilakukan, yang pernah dia mendapatkan perlakuan pelecehan seksual itu, untuk kedepannya dia itu akan trauma gitu Bu atas perlakuan hal tersebut. Apalagi juga dia bisa trauma kalau melihat orang gitu Bu. Mungkin dari Mbak. Sepengetahuan saya seperti teman-teman Bu. Oh, ya benar. Ini sangat berdampak sekali dengan kondisi psikologis korban, dan mungkin perlu ada tahu bahwa pelecehan seksual itu tidak hanya dirasakan untuk kita wanita-wanita, tapi juga untuk anak-anak, untuk laki-laki, atau bahkan mungkin anak-anak kecil pun juga pernah merasakan pelecehan seksual, cuman mereka kan belum paham. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang kewajiban ya, mungkin kayak keharusan korban untuk melapor. Jadi sebenarnya setelah yang kita tahu juga ya, untuk katakan untuk pelecehan seksual, untuk apapun itu kan juga di Indonesia pun masih tabu, dan edukasi seks pun juga belum, dan itu pun juga masih tabu. Nah, di situ, dan terkadang itu korban itu cenderung lebih milih untuk memendam, kayak ya udahlah, kayak dia memendam semuanya sendiri karena dia berpikir bahwa yang dia rasakan itu aib dia. Padahal kalau dia bisa melapor, dia juga dia akan mendapatkan keadilan. Nah, dan juga mungkin ketakutannya juga karena itu karena nggak ada bukti kan yang dia pegang. Terus juga dia takut bilang ke orang tua juga karena takutnya nanti malah orang tuanya kayak tidak menerima atau bagaimana. Nah, itu. Tapi sebenarnya di sini saya juga mau bilang kayak, kalau ini nauzubillah, kalau di antara kita semua nauzubillah, jangan sampai kalau ada yang terkena kita harus wajib melapor. Jangan ada kayak enggak mau, karena itu juga akan berdampak pada diri kita sendiri. Psikologis kita terganggu, aktivitas kita terganggu. Bahkan saya pernah membaca berita bahwa ada mahasiswi yang terkena pelecehan seksual dan akhirnya putus kuliah gara-gara dia takut, dia cemas karena pernah mendapatkan pelecehan seksual tersebut. Jadi jangan takut untuk melapor ya, kalau misalkan seandainya ada tindakan yang tidak diinginkan. Terus ada yang mau ditanyakan? Kan korban itu kan pasti mengalami trauma dan ketakutan juga. Nah, otomatis dia kan nggak berani mau mengungkapin kalau saya itu habis dipelecehin orang. Agar pihak orang tua atau kerabat terdekatnya mengetahui itu bagaimana?
karena kan juga nggak kadang nggak ada bukti gitu Bu. Ya, ya saya lebih baik dirangkul, ditanyain. Kan nggak mungkin dong dia tiba-tiba, maksudnya pasti kan kayak gini kan tiba-tiba dia perubahan sikapnya kenapa. Terus tuh coba cari tahu dulu dia habis kemana, sebelum ini tuh dia habis kemana, dia pergi sama siapa, main sama siapa, dicari tahu dulu. Itu kalau orang tuanya. Terus kalau buat teman-temannya mungkin bisa dirangkul, ditanya kamu kenapa kali ini kamu sedih, kamu katanya murung, so kok kayaknya nilai kamu juga nurun, kamu kok lebih banyak diem tuh. Kalau dia udah merasa nyaman, so dia mau bercerita, ya dianjurkan untuk melapor. Saya mau tanya, kan tadi kan Ibu kan menjelaskan ya kalau pelecehan seksual itu bisa dari fisik dan verbal. Kalau verbal kan berarti dari perkataan ya. Nah itu kan nggak sedikit juga di sini itu orang yang sudah memakai pakaian tertutup, kerudungan gitu kan, kalau misalnya lewat di gerombolan anak lagi masih di swiwit, nah gitu kan, itu kan termasuk juga pelecehan ya Bu ya, pelecehan seksual secara verbal. Nah kalau misal kita nih yang mendapat seperti itu dari kelompokan kayak itu, kalau kita diam saja otomatis orang-orang laki-laki itu kan tetap akan mengulangi lagi di perempuan yang lain gitu. Nah sebaiknya itu kita apa gitu, biar kita itu menegur tapi kita juga nggak kena imbas pelecehan seksual yang lebih berat dari itu perkataan. Gimana tuh pas kejadian itu coba dibilangin kayak kamu nggak baik, maksudnya kayak saya perbuatan yang kamu lakukan ini nggak baik karena itu sudah termasuk dalam pelecehan seksual karena secara verbal, dan kalaupun kamu ngelakuin ini sekali lagi bisa aja kamu saya laporkan gitu ya Bu, karena mungkin memang masih banyak yang takut dan juga belum banyak yang speak up soal pelecehan seksual ini. iya, jadi kan karena kebanyakan juga kan orang-orang, misal kita disuruh orang tua pergi ke warung tapi ternyata warung banyak laki-laki kan kita mending nggak usah datang ke situ daripada datang ke situ gitu kan Bu. Ya itu karena yang ditakutkan kan seperti itu, digoda gitu loh Bu. Ya jadi kita harus ngasih tahu, nasihatin gitu ya, kalau itu misalkan masih aja ya mungkin lapor dulu ke orang tua gimana orang tua, soalnya kan kadang-kadang mereka berpikirnya kayak gitu aja kok baper, gitu aja kok manusia. Sebenarnya kayak kita juga berpengaruh besar. Baik Bu, berarti Harus tanya Bu, itu kan ada korban pelecehan seksual, terus misalkan nih, naudzubillah dia itu hamil, tetapi yang hamil itu yang orang melecehkan itu kayak berandalan kayak gitu loh Bu, terus itu nasib anaknya gimana, kan kasihan kalau misalkan punya ayah yang seperti itu gitu. Nah kadang-kadang kayak gini justru korbannya benar-benar gak mau speak up karena pasti dia mikirnya ntar masyarakat pada mikirnya kayak enggak, makanya negatif lah kok emang tua nikah tadi sampean punya pacar itu pacarannya gak sehat, padahal sebenarnya kejadiannya gak kayak itu. Cuman kalau untuk sebenarnya yang paling penting itu dukungan dari keluarga juga harus tahu kalau misalkan yang bayi yang dikandung ini juga bukan keinginan dia, karena mohon maaf ya kayak dia itu dipaksa melakukan itu. Terus jadi itu lebih baik dinikahin atau biar nggak usah punya ayah gitu? Lebih baik dikenalkan kepada ayahnya, cuman pelaku juga harus dilaporkan. Misalkan dikenakan dia memang ayahnya di penjara, ya mau gimana lagi, itu juga diperbuatan dia kok. Dinikahin atau enggak? Saran saya sih semua tergantung korbannya mau nggak. Kalau korbannya mau dan itu juga dia punya anaknya, ya silahkan. Tapi kalau misalnya korbannya nggak mau, jangan dipaksa, karena pelecehan itu menimbulkan trauma sampai kapanpun. Bahkan anak kecil mohon maaf ya, yang terkena pedofil pun juga dia akan selalu mengingat, nggak akan pernah bisa lupa. Memaafkan boleh, tapi memaafkan kan bukan berarti melupakan. Dan saya juga mau memberitahu bahwa edukasi seks itu diperlukan sedari dini mungkin. Nanti kalau misalkan ada yang udah punya anak dan juga termasuk saya, berikan edukasi seks sedini mungkin, tapi dengan bahasa yang mudah dipahami anak-anak. Semenjak anak sudah mulai mengenal kayak teman-teman di luar, teman-teman laki-laki, berikan. Caranya kayak gimana? Ya mungkin kayak
bukan daerah yang boleh dipegang, makanya dikasih tahu aja pokoknya bagian ini kamu nggak boleh pindah, kalau kamu mau dipegang kita bilang ke mama ya gitu. Ada udah. Udah. Bagaimana, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup Bu. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin sekiranya sudah mepet, mungkin bimbingan kelompok ini saya akhiri. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan kesan-pesan adik-adik semua dari Winda, Mbak Winda. Baik Bu, jadi kesannya itu menyenangkan karena kita bisa tahu apa ini namanya edukasi tentang pelecehan seksual secara jelas gitu Bu. Pesannya mungkin bisa ditambahkan lebih panjang lagi Bu waktunya mengenai pembahasan pelecehan seksual ini. Kalau pesan saya sih, kita sebagai wanita itu harus jadi superwoman ya. Kalau dideketin cowok ya, kalau nggak mau ya tolak aja, jangan takut, jangan pasang. Ya. Kalau pesannya sih, saya menambah wawasan sih tentang pelecehan seksual, apalagi kan tadi ada edukasinya juga ya Bu. Itu cukup buat saya. Kalau dari saya pesannya lebih menjaga diri, sekiranya di depan kita ada yang membahayakan, lebih baik jangan ke situ. Kalau dari saya itu kesannya tuh di sini senang ya Bu ya, karena saya tuh dapat informasi yang sangat banyak banget gitu loh, kayak edukasi tentang seksual, terus bagaimana cara kita menangani jika terjadi masalah seperti kekerasan seksual gitu loh Bu. Nah, pesannya itu mungkin pembahasannya lebih diperdalam lagi dan waktunya lebih lama lagi. Iya. Terima kasih teman-teman. Mungkin mungkin minggu depan kita bisa membahas topik yang lain atau mungkin bisa melanjutkan ini karena waktunya sudah habis. Besok minggu depan mau jam berapa teman-teman? Mungkin jam 11 ya Bu, sama seperti Seperti hari juga. ini ya. Iya. Terima kasih. Sebelum menutupi kegiatan bimbingan kelompok hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.